Usai menjalani operasi pendarahan otak pada beberapa waktu lalu, kondisi Indra Bekti saat ini semakin menunjukkan kemajuan yang signifikan. Namun, meski sudah berangsur membaik, rupanya penglihatan presenter kondang itu belum sepenuhnya sempurna. Kendati demikian, suami Aldila Jelita itu nyatanya masih harus kembali menjalani serangkaian proses operasi untuk menghilangkan gumpalan darah yang terdapat pada retina matanya. Ya, hal tersebut merupakan dampak dari pecahnya pembuluh darah Indra Bekti kala itu. Cipta, adik Indra Bekti, membeberkan jika operasi tersebut akan dilakukan pada hari Kamis 9 Februari 2023 mendatang, tepatnya di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Lantas, seperti apakah kondisi terkini Indra Bekti sebelum kembali menjalani operasi mata? Benarkah pihak keluarga memilih perawatan di RSPAD Gatot Subroto lantaran biaya operasi di sana dapat ditanggung oleh BPJS? Saya staycation lagi. Emang maunya ayah yang udah nggak sabar apa coba? Iya. Pengen nyongkel matanya ya sabar ya, sabar. Ini kan lagi usaha ya nggak sih? Sekarang bukan drop. Oh, bukan ya? Sekarang masuk rumah sakit itu bukan karena drop, tapi untuk pengobatan yang selanjutnya, step selanjutnya yaitu mengembalikan penglihatan lagi. Sepertinya sih seperti itu ya. Jadi karena pecah pembuluh darahnya ini sehingga darahnya tuh merembes ke bola mata kayaknya. Ya, jadi kemarin itu selesai dari dari klinik. Kemudian selesai dari klinik itu memang mau periksa matanya gitu ya. Kebetulan sebelumnya juga sudah coba ke sebuah klinik swasta juga, sampai akhirnya disarankan ke rumah sakit RSPAD gitu ya. Nah, setelah di RSPAD dilihat, kemudian di USG matanya ternyata ada cairan atau mungkin gumpalan darah yang ada di dalam bola matanya gitu. Dan dari dokter itu disarankan untuk segera diambil tindakan untuk dikeluarkan atau disedot lah ya gumpalan darahnya ini yang nutupin penglihatannya si Bang Indra. Maka dari itu kemarin hari Senin itu sore sudah langsung mulai dirawat untuk observasi selama 3 hari, nanti tindakan insya Allah di hari Kamis. Jadi step by step, jadi satu mata dulu, yang besok itu insya Allah dikerjakan sebelah kiri dulu. Nanti seminggu kemudian kita lihat perkembangan matanya, kalau memang bagus, kemudian juga nggak ada kendala apa-apa, insya Allah berikutnya baru mata yang sebelah. Dibilang operasi ringan nggak juga ya, karena kan ini kan menyangkut penglihatan gitu ya. Mudah-mudahan ya kita sih harapannya berhasil gitu ya, sehingga penglihatannya bisa kembali pulih. Cuma yang namanya risiko itu kan pasti ada gitu ya. Ya mudah-mudahan risikonya minim lah. Kita belum dapat update-nya nih untuk waktunya di jam berapa di hari Kamis itu akan dilakukan operasinya. Ya, jadi memang kan itu kita juga dapat saran gitu ya dari keluarga, dari teman-teman juga gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk ke RSPAD dulu gitu. Dan sekarang ya mudah-mudahan sih sama aja ya gitu. Ya insya Allah ya, doain aja berjalan dengan lancar. Ya, jadi kalau untuk persiapan dari Mas Indra sendiri sih dia seneng banget, malah dengar emang mau ada tindakan gitu ya, dia seneng gitu ya, mudah-mudahan bisa cepat gitu ya. Nah kalau untuk dari rumah sakitnya sendiri persiapannya itu dari segala macam kayak jantungnya, kemudian tekanan darah, terus juga gula darah itu harus semuanya normal baru bisa diambil tindakan. Ya jadi sekarang ini pusing sama sering capeknya itu lebih karena penglihatannya burem gitu ya. Jadi kayak kalau kita mungkin yang biasa pakai kacamata, terus kalau lagi nggak dipakai kacamatanya kan pasti kan untuk nyari fokus itu kan capek ya, cepet capek. Nah itu yang dia ngerasain tuh itu, dan itu yang selalu dia keluhin, dia pengen itu cepet-cepet bisa kembali normal lagi. Cahaya rabunnya dia emang sebenarnya dia nggak suka banget kayak cahaya sinar matahari, dia nggak bisa, katanya perih banget matanya gitu. Walaupun kata dokter itu harus dibiasain karena biar retinanya bekerja, dia bilang gitu. Tapi kalau untuk kayak ngelihat orang tuh dia kayak nggak rabun, orang itu seakan-akan jauh dari pandangan dia, jadi harus kayak itu siapa tuh di situ gitu menurut dia. Tapi
Kalau untuk dia ini masih rangkaian angka gitu 1, 2, 3 gitu kita deketin dia udah bisa, sama bentuk tubuh orang dia kayak tahu siapa gitu, warna gitu. Ada jaraknya masih segini kali ya, segini kita gitu. Jadi dia harus dilatih katanya sama tangan dia sendiri biar tahu seberapa perkembangannya juga gitu. Terlepas dari rencana operasi mata tersebut, beberapa waktu sebelumnya pihak keluarga Indra Bekti membeberkan jika pria berusia 45 tahun itu akan kembali ke panggung hiburan tanah air untuk mengisi suatu acara di Jakarta pada 14 Februari 2023 mendatang. Alih-alih disupport, hal tersebut malah menjadi perhatian publik. Seperti diketahui saat ini, ayah 3 anak itu masih dalam proses pemulihan dan penjadwalan kembalinya Indra ke panggung hiburan dalam waktu dekat itu dinilai beberapa pihak kurang tepat karena dapat menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan akan terjadi, mengingat kondisinya belum 100% pulih. Lantas, seperti apakah klarifikasi pihak keluarga mengenai hal tersebut? Itu memang bukan ambil job ya. Jadi itu bukan pengertiannya kemarin itu bukan Indra Bekti udah nerima job, enggak. Jadi kebetulan penyelenggara konser ini adalah sahabat dari Mas Indra gitu. Pas kemarin kita dari klinik kemudian diundang makan siang sama sahabatnya ini gitu. Kemudian sahabatnya melihat perkembangannya Mas Indra dengan komunikasi yang cukup baik gitu ya. Kemudian dia bisa berjalan dan mengingat siapa saja yang ada di sana gitu ya. Ya dia merasa mau ngasih apresiasi ke Mas Indra gitu. Jadi kita udah keluarga, bahkan manajemen juga udah bilang ada resiko-resiko misalnya ya. Mungkin tadi kalau mbaknya nanya kalau masalah lompatan-lompatan itu tadi halusinasi, takutnya kan nanti di panggung dia ada halusinasi atau gimana gitu kan. Mereka udah siap gitu. Mereka nggak apa-apa, tenang. Kita cuma mau kasih lihat ke masyarakat bahwa Indra Bekti sudah bisa kembali, Indra Bekti sehat, Indra Bekti tidak berubah gitu, dan dia masih memiliki kemampuannya untuk membawakan suatu acara gitu. Karena memang secara dia opening, kemudian dia gimmick, kemudian dia bercanda, itunya udah bagus gitu, udah oke lah, udah kayak Bang Indra banget lah, jadi nggak ngelihat perubahan gitu ya. Tapi ya itu karena penglihatannya aja yang bikin dia tuh jadi kayak orang lagi nebak-nebak kayak gitu. Ya insya Allah sih nanti pas acara opening itu ya mudah-mudahan Bang Indra sudah bisa gitu ya. Tapi toh juga kalau memang ternyata ada kendala dari itu, pihak penyelenggara pun juga sudah mengetahui dari awal. Karena kita sudah ada kesepakatan di awal bahwa apapun itu kita lihat nanti dari kesehatannya Bang Indra. Kalau memang dia ternyata belum bisa atau memang nanti ternyata ada kendala, ya mohon maaf kita tidak bisa lanjut, dan dari pihak penyelenggara pun memahami hal itu. Intinya Mas Bekti happy, aku lihat sih Mas Bekti happy, Mas Bekti suka ngejalaninnya, go ahead gitu. Tapi kalau saatnya nanti pun kelihatannya kondisi Mas Bekti kurang fit atau gimana, nggak akan aku jadi, karena aku udah ngomong gitu kalau Mas Bekti saat itu kondisinya drop, mereka ngertiin karena tidak jadi gitu intinya. Tapi kan sekarang biar Mas Bekti dia nggak ngerasa sendiri, dia berguna, dia selalu kayak gitu. Aku harus ngapain ya kita bikin dia happy aja. Iya, jadi kalau itu nggak benar gitu. Karena kalau memang mau langsung bekerja sebenarnya udah banyak undangan dari TV gitu ya yang mau wawancara Bang Indra. Cuman kan tetap dari kita, dari keluarga dan dari manajemen sepakat dengan dokter juga bahwa nanti nunggu 4 bulan. Nah kalau untuk yang kemarin itu karena sahabatnya yang meminta, dan ini istilahnya bukan suatu pekerjaan gitu ya, bukan yang dia harus bertanggung jawab penuh gitu ya. Sekaligus kemarin kita juga minta izin sama dokter, dan dokter pun melihat kondisinya Bang Indra sudah sangat sehat. Dari situ juga mungkin bisa dikasih kesimpulan, dokternya bisa kasih kesimpulan bahwa silakan sudah bisa gitu ya. Cuman nanti kembali jangan nggak boleh terlalu capek kayak gitu. Itu juga udah kita sampaikan sama pihak penyelenggara bahwa Indra itu nantinya tuh hanya untuk opening, kemudian mungkin nanti memimpin lagu Indonesia Raya gitu. Jadi nggak akan yang lama di atas panggung sampai dia kecapean. Sebagai istri cuma kita nggak dukung, kalaupun nanti ada kesalahan, pasti kan saya dari tim saya, terus dari tim yang dari pihak mengasih kerjaan kan kita udah ngomong realitinya Mas Bekti seperti ini, mereka mau terima. Ya kita sama-sama kayak bekerja sama, mudah-mudahan Mas Bekti bekerja dengan baik. Terus mereka juga alhamdulillah yang ngasih kerjanya juga baik banget. Jadi ya aku pasti ngedukung-dukung aja kalau Mas Bektinya have fun, dia have fun banget menerima kerjaan ini gitu.